Bercerai saja. Bab 573. Hari ini adalah hari terakhir bulan Desember dalam kalender matahari. Besok adalah hari libur tahun baru, yang merupakan hari tahun baru. Sebelum pergi pagi ini, Carson memberitahu Arila bahwa dia tidak akan pergi bekerja pada sore hari, dan akan pulang pada siang hari untuk menemaninya dengan Rila kecil untuk makan siang. Ketika Carson pergi, Arila sibuk dengan makan siang. Dia menyiapkan 2 hidangan favorit Carson, menyiapkan 2 hidangan yang disukai Rila kecil, dan tidak lupa bertanya kepada anggota baru mereka, Sebastian suka makan apa? Tidak jauh dari waktu makan siang untuk mengatur meja makan dan memasaknya lagi. Melihat waktu pada saat itu, Arila kembali ke kamar dan berganti ke gaun aprikot. Roknya adalah desain tanpa pinggang. Dia akan menggunakan ikat pinggang tipis untuk mengikat pinggangnya sesuka hati dan segera menguraikan garis pinggangnya yang ramping. Meskipun dia hamil, tetapi belum masuk 3 bulan. Perutnya tidak jelas sama sekali. Jadi dia tidak mengatakan, tidak ada yang bisa melihat bahwa dia sedang hamil. Arila tidak hanya berpakaian indah, tetapi dia juga berencana membuat riasan ringan untuk dirinya sendiri, sehingga Carson dapat melihat yang terbaik dari dirinya. Dia menatap Carson di cermin dan tersenyum dengan canggung. "Kenapa kamu kembali sepagi ini?" tanya Arila. "Apa yang akan kamu lakukan?" Carson memandang Arila di cermin. Matanya bertanya dengan lembut. "Aku ingin membuat riasan ringan untuk diriku sendiri dan membuat diriku terlihat lebih baik." Arila jujur karena dia ingin mempertahankan penampilan terbaiknya di hati Carson. Carson menundukkan kepalanya dan menciumnya, lalu berkata, "Lebih baik tanpa make up." Kulit Arila sangat bagus dan sekarang hamil. Kelihatannya semulus telur yang baru saja dikupas. Carson berkata bahwa dia terlihat lebih baik tanpa make up. Ini benar-benar dari hatinya. Apakah aku benar-benar terlihat baik? Tidak peduli seperti apa rupa orang lain, dia tidak peduli. Dia hanya menginginkan penegasan dari Carson. "Apakah menurutmu Rila kecil kita terlihat bagus?" tanya Carson. "Ya, tentu saja. Kamu yang melahirkan Rila kecil, menurutmu cantik atau tidak?" Sebenarnya, penampilan Rila kecil menggabungkan keunggulan Carson dan Arila. Cara tampil dengan cantik. Arila tidak suka mendandani wajahnya terlalu tebal. Carson sudah kembali sekarang dan dia tidak ingin merias wajah di depannya lagi. Dia berkata, "Makan siang sudah siap. Ayo kita makan." Carson mengangguk dan menggandeng tangan Arila menuruni tangga. Arila menyuruh semua pelayan untuk pergi dan mulai memasak sendiri. Ketika Carson makan, dia menatapnya, tampak mengingat penampilannya. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, dia tidak bisa melupakannya. Setelah makan siang, Arila membiarkan Sebastian membawa Rila kecil untuk bermain. Dia tidak membiarkan Carson pergi. "Carson, ada yang ingin aku katakan kepadamu." "Ya, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan juga padamu." Carson terlihat sangat baik hari ini, dan sekarang dia tersenyum terus di wajahnya. "Biarkan aku mulai terlebih dahulu." Arila mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan mengeluarkan kata demi kata dari bibirnya yang lembut. "Carson, aku lelah.
Aku benar-benar lelah. Carson tampak sedikit terkejut dan alisnya berkerut. Kamu, apa maksudmu? Arila berkata, Carson, kita menikah satu sama lain. Ketika kita menikah, kamu berkata kepadaku, kamu tidak percaya pada cinta. Aku tidak salah ingat kan? Carson menatap Arila dalam keheningan. Arila menambahkan, kamu tidak percaya pada cinta sejati di dunia, dan aku tidak percaya pada cinta sejati di dunia. Jadi kita menikah dan menjalani apa yang orang lain anggap sebagai kehidupan normal bersama. Carson memicingkan matanya dan menatap Arila. Dia tidak menyela. Ketika dia selesai, dia melihat apa yang ingin dia katakan. Arila melanjutkan. Jadi pernikahan kita hanya untuk dilihat orang lain. Tidak ada cinta sama sekali dalam pernikahan kita. Pembuluh darah Carson melonjak di dahinya. Tetapi dia bertanya dengan ringan. Sebenarnya, apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin mengatakan bahwa aku benar-benar lelah. Ini bukan pernikahan yang aku inginkan. Aku tidak ingin berpura-pura bahagia lagi. Carson, aku sudah muak. Aku benar-benar muak dengan pernikahan tanpa cinta. Aku ingin mengejar cinta, kebahagiaan, dan perkawinan. Kamu tidak bisa memberiku semua ini. Jadi, mari kita bercerai saja. Kata perceraian sangat singkat dan sederhana, tetapi menghabiskan semua kekuatan dan keberanian hidup Arila. Dari janji untuk menikahi Carson, dan selama bertahun-tahun dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana kata perceraian akan diucapkan dari mulutnya. Cerai. Carson mengulangi kata-kata itu dengan lembut. Nada suaranya terdengar ringan dan berangin. Tampaknya itu tidak terpengaruh oleh perceraiannya, tetapi tubuhnya mengkhianatinya. Iya, Arila mengangguk. Sepertinya kata yang sederhana, tetapi dia tidak tahu betapa sulitnya baginya. Apakah kau sudah memikirkannya? Nada bicara Carson masih tenang. Tenang seolah dia bertanya pada Arila, cuacanya baik hari ini. Iya, Arila mengangguk. Baiklah, kata Carson. Baiklah. Carson langsung mengiyakannya begitu saja. Arila tidak berpikir bahwa Carson akan mengiyakannya begitu mudah, sehingga seolah-olah dia mengharapkannya untuk datang dengan ide itu. Arila melipat tangannya dengan tenang, dan setelah beberapa latihan psikologis yang intens, dia berkata lagi, aku tidak akan menginginkan propertimu. Matanya tertuju pada Arila kecil yang sedang bersenang-senang dengan mian-mian di kejauhan. Rila kecil juga milikmu, dan aku tidak akan mencurinya darimu. Aku hanya ingin bayi yang ada di perutku. Carson menatapnya dengan senyuman tipis di wajahnya. Masih mengucapkan kata yang sederhana dan jelas. Oke, baiklah. Pokoknya kita berdua sepakat. Jadi kita akan pergi ke biro urusan sipil besok pagi untuk mendapatkan surat cerai. Setiap kata seperti merobek sepotong daging dari tubuh Arila. Tetapi tidak peduli betapa menyakitkannya itu, dia harus mengatakan bahwa tidak ada yang memberinya jalan kedua untuk pergi. Dia mencoba mencari jalan kedua untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa menemukannya.
Jadi dia harus mengikuti jalan yang telah dirancang oleh orang lain untuknya. Baik, Carson menatapnya dengan bibir tipis dan tertawa lembut. Itu adalah waktu terbaik Arila melihat Carson tertawa selama bertahun-tahun. Kalau begitu aku, Nona Arila, sampai berjumpa besok. Nona Arila. Carson baru saja memanggilnya Nona Arila. Dia baru saja mengajukan perceraian dan prosedur perceraian mereka belum diproses. Tetapi dia telah mengubah mulutnya untuk memanggilnya Nona Arila. Seberapa bersemangat dia menunggunya untuk pergi. Sudah jelas bahwa perceraian adalah apa yang dia katakan. Tetapi Arila masih merasa sedih ketika dia melihat Carson menjawab dengan sangat ceria. Mengapa dia bahkan tidak bertanya? Karena dia tahu bahwa begitu dia melepaskan tangan Carson, dia tidak akan pernah menjadi miliknya lagi. Dia akan menjadi milik wanita lain, dan nama wanita itu tidak akan ada lagi disebut Arila.